Usai penundaan gugatan pra-peradilan yang akan kembali digelar pada pekan depan, lantaran Biro Hukum KPK tak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada awak media Wacik menuturkan, selama menjabat sebagai Menteri SDM, tak terbersit sedikit pun untuk melakukan pemerasan di kementerian yang dipimpinnya, seperti yang disangkakan oleh KPK. KPK menetapkan Wacik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dua kementerian yakni Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008-2011 serta Kementerian SDM tahun 2011-2013. Diakui Wacik sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 3 September 2014, dirinya mengeluhkan hak yang dipegangnya sebagai warga negara hilang, seperti pencekalan bepergian ke luar negeri serta pemblokiran nomor rekening bank. Oleh karena itu, langkah melakukan gugatan pra-peradilan yang diajukan pihaknya diharapkan menjadi jalan keluar agar terbebas dari status tersangka dugaan korupsi yang menjerat pihaknya. Pak Wacik dituduhkan seperti itu, ya. Kemudian dibilang karakter saya pemeras, gitu rasanya. Kok saya heran sekali waktu itu. Apa kok saya pemeras? Padahal saya tidak pernah meras orang begitu ya. Tetapi itulah nanti hukumnya berjalan sendiri. Jadi saya mohon doa restu pada seniman budayawan teman-teman semua di seluruh Indonesia, kepada Pak SBY juga, Pak Yusuf Kalla dulu jadi Wapres zaman KIB 1 dan juga Pak Budiono Wapres KIB 2. Wacik yang datang ke pengadilan ditemani oleh sanak keluarganya meminta dukungan kepada semua pihak, terlebih kepada seniman serta budayawan yang selama ini telah membantu program kerja selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2008 hingga 2011. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Muhammad Adam Irhas melaporkan.